Hari ini, KPK periksa Anies Baswedan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Pemanggilan tentu atas dasar kebutuhan penyidikan perkara ini, sehingga dari keterangan para saksi maka perbuatan dari para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang. Saat ini tim penyidik KPK terus melengkapi berkas perkara tersangka YR dengan masih mengagendakan pemanggilan para saksi. Lalu ada 9 pertanyaan yang sifatnya biografi formil, tanggal lahir dan itu ada 9 pertanyaan. Tapi yang menyangkut program perumahan ada apa? Sebenarnya tadi sudah selesai mungkin sekitar setengah 1, tapi kemudian lebih panjang untuk mereview, memastikan bahwa yang tertulis itu sama. Masyarakat perlu tahu kemana uang tersebut digunakan. Telah berkali-kali pula kami sebagai wakil rakyat berdiri di sini menanyakan nasib uang tersebut, namun tidak ada satupun penjelasan terkait hal ini. Rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan, rakyat sedang lapar. Uang triliunan untuk panggung-panggung Formula E, untuk panggung mercusuar stadion, memang terasa indah dan megah, penuh glorifikasi. Ini uang rakyat. Di mimbar ini saya katakan ini uang rakyat. Tentu kami saat ini telah memiliki banyak data, banyak informasi dari konfirmasi para saksi yang telah hadir dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Namun demikian tentu untuk melengkapi bukti-bukti, melengkapi keterangan para saksi sebelumnya, kami sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan ini juga memanggil saksi-saksi lain yang hari ini tadi hadir, ya, Gubernur DKI Jakarta dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta. Oke, jadi tujuan memanggil Pak Anies ini untuk apa, Bang Ali? Ya, tentu mendalami lebih lanjut ya terkait dengan fokus dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini kan terkait adanya perbuatan melawan hukum dari para tersangka, ya. Ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK dan dilakukan penahanan, ya. Tentu dari rangkaian perbuatan dari para tersangka ini ada melawan hukum dan diduga merugikan keuangan negara, dan hal ini adalah keuangan daerah, ya, 152,5 miliar. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu. Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidup pekerjaan. Di tengah semua penderitaan rakyat, Anies mengatakan menyerah. Dia mengaku tidak ada dana untuk mengatasi COVID dan minta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID rakyat Jakarta. Tetapi Anies di hadapan media selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat karena pandemi. Menurut kami ini adalah waktu yang cukup strategis untuk memberikan laporan terhadap kinerja gubernur, begitu mengingat kinerja Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta tinggal 1 tahun lagi. Jadi akan sangat penting pemberian laporan hasil kinerjanya berdasarkan versi masyarakat sipil, begitu ya, mengingat dalam 1 tahun ini tentu saja hal-hal yang menjadi PR haruslah segera dituntaskan, begitu ya. Karena beliau punya janji-janji politis begitu ketika kampanye, lalu kemudian juga di awal kampanye beliau punya catatan terkait dengan pembangunan ibu kota, begitu ya. Tapi sampai saat ini catatan itu masih belum direalisasikan dengan maksimal.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi pada hari Selasa 21 September 2021. Anies dan Prasetyo Edy diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yori Cornelis Pinontoan. Tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC, DKK diantaranya yaitu Anies Baswedan dan Prasetyo Edy Marsudi untuk hadir di gedung KPK Merah Putih. Begitulah ujar pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Senin 20 September 2021. Ali menjelaskan pemanggilan seseorang sebagai saksi termasuk Anies dan Prasetyo Edy dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik. Sehingga dari keterangan para saksi itu, perbuatan para tersangka kasus pengadaan lahan di Manjul tersebut menjadi lebih jelas dan terang. Saat ini, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka YRC DKK dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Begitulah ucap Ali. KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh tim penyidik untuk dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud. Begitulah tutur dia. Terpisah. Dalam tayangan Kompas TV pada Senin malam, Anies menyatakan dirinya akan hadir memenuhi undangan untuk pemeriksaan terkait kasus Munjul yang dilayangkan oleh KPK. Hal itu disampaikan mantan Menteri Penyidik dan Kebudayaan itu usai melayat ke rumah duka mertua Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Sunarti Sri Hadiah Sarwo Edi Wibowo.